Selamat siang. Hari ini tanggal 31 Oktober 2021. Kita sekarang berada di posisi terdepan dari pembangunan gereja Santa Maria Mater Dei di Wonoharjo. Seperti yang kita lihat dan dalam rundown untuk penyelesaiannya, waktu yang tersisa direncanakan tinggal 1,5 bulan lagi, karena menurut agenda bahwa gereja ini akan diresmikan dan diberkati oleh Bapak Uskup tanggal 1 Januari 2022. Sekarang posisi kita itu ada di gerbang dari gereja Santa Maria Mater Dei. Kalau kita lihat di belakang ini adalah tembok lengkung, di mana depannya sini itu akan diletakkan patung merupakan ikon dari pelindung kita, yaitu Santa Maria Mater Dei. Di sini nanti letaknya, tetapi memang belum dikonstruksikan. Rencana nanti di pertengahan bulan November itu sudah bisa kita tempatkan patung yang akan berdiri. Kemudian sebagai penjelasan awal di depan, nanti kita akan masuk ke halaman. Itu ada 2 pintu, yaitu di kanan maupun di kiri, sehingga nanti entry utama atau pintu utama itu akan banyak tertutupi oleh pola lengkung yang ada di belakang kita ini. Nah, sebagai penjelasan lanjut dari beberapa bagian yang sudah kita kerjakan, yang pertama adalah untuk pagar dari ujung timur sampai ujung barat itu sudah relatif kita selesaikan. Hanya tinggal penyempurnaan meliputi toppingnya, kemudian meliputi juga toppingnya dan coatingnya. Jadi relatif dari pintu barat sampai pintu timur itu sudah bisa kita selesaikan, sehingga pada waktu yang direncanakan itu sudah memadai dan selesai pada waktunya. Untuk lebih jelasnya kita akan beranjak ke tempat yang lain. Kita akan memulai dari di mana kita nantinya akan memasuki lokasi gereja ini, yaitu melalui entry sebelah barat. Karena entry yang ada di sini adalah entry untuk berjalan kaki. Oke, kita ikuti ke sana. Ayo. Baik, sekarang kita berada di pintu entry untuk masuk maupun keluar. Pintu ini adalah pintu yang dimaksudkan untuk akses ke tempat parkir yang digunakan untuk baik mobil maupun motor. Karena direncanakan bahwa di belakang sana itu adalah akses untuk tempat parkir baik mobil maupun motor. Ini letaknya berada di samping barat dari gereja kita. Yang ada di sebelah kami ini adalah tempat ruang jaga parkir. Ini tinggal dilakukan pengecoran, kemudian penyelesaiannya, karena untuk tempat parkir ini itu dilengkapi dengan 1 pantry dan kemudian 1 kamar mandi. Yang posisi saya berada sekarang itu adalah pintu masuk. Di sebelah kiri dari pos jaga itu adalah pintu masuk di mana saya berada. Kemudian di sebelah kanan itu adalah pintu keluar, baik untuk mobil maupun untuk motor.
Sekarang kita berada di sebelah barat dari gereja kita yang sedang kita bangun. Apa yang harus kita lihat dari sisi sebelah barat? Sekali lagi bahwa di sini adalah area parkir yang nanti digunakan baik untuk mobil maupun motor. Kemudian yang terbentang di depan kita ini adalah pagar dalam untuk pembatas area antara tempat parkir dengan area gereja. Beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama adalah material-material yang kita gunakan di luar dari bata. Ini adalah bata press, nanti digunakan sebagai bata expose. Kemudian ini bata tempel juga sebagai bata expose, karena kita menganut filosofi naturalis, sehingga memang bata ini adalah bata yang tidak kita kreasikan dengan cat atau pewarna yang lain. Demikian, nanti kita akan masuk ke sebelah dalam untuk melihat kondisi di dalam untuk hari ini dan sampai saat ini seperti apa. Ayo kita lanjutkan. Posisi sekarang kita ada di dalam dari area gereja. Di sini bisa kita lihat bahwa meskipun ini hari Minggu, tetapi tetap pekerjaan meskipun tidak full tim tetap dikerjakan. Dan hari ini kita mengerjakan untuk pemasangan keramik teras samping gereja seperti yang kita lihat berada di depan kita. Kemudian yang di belakang kita itu adalah ruang adorasi yang dilengkapi dengan teras adorasi. Belum sempurna, tetapi bentuk dasarnya sudah kelihatan. Tinggal pembenahan, penyempurnaan, dan pada waktunya itu bisa diselesaikan. Oke, ini adalah area luar. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam area dalam gereja. Ayo kita lanjutkan. Baik, posisi sekarang kita ada di dalam gereja yang sedang kita bangun, dan kita memulai untuk menjelaskan dari yang pertama adalah area panti imam. Belum sempurna, tetapi bentuknya sudah nampak. Pekerjaan hari ini itu adalah pemasangan terakota. Itu sebagai background dari tembok di belakang panti imam. Pekerjaan sedang berlangsung, penampakannya juga sudah ada. Kemudian sekaligus nanti pada akhirnya ini akan memberi warna natural pada akhir pengerjaan. Warnanya sama seperti yang sekarang sedang kita lihat. Kemudian di sebelah kanan maupun kiri itu sedang kita kerjakan untuk ruang pengakuan, di mana di sana sedang dilakukan pekerjaan pemasangan keramik dalam. Karena ini hari Minggu, sekali lagi bahwa pekerja yang hari ini mengerjakan memang tidak penuh, lain dengan hari-hari biasa, hari Senin sampai Sabtu. Untuk area atas yang meliputi plafon dan instalasi, untuk penggelaran kabel instalasi listrik pada prinsipnya ini sudah selesai. Kemudian diikuti dengan pemasangan plafon, dan sejauh ini pemasangan plafon sudah mendekati 50% dari target yang kita rencanakan. Dan direncanakan juga bahwa pemasangan plafon ini dalam waktu 2 minggu ke depan, perkiraan kami adalah pertengahan November itu sudah bisa kita selesaikan. Sekaligus nanti juga dengan penyelesaian untuk pemasangan instalasi lampu maupun audio. Dalam perancangannya bahan plafon menggunakan PVC.
dan sudah sebagian terpasang. Demikian untuk bagian area dalam gereja. Dan sebagai informasi tambahan bahwa kalau sekarang kita masih melihat jendela-jendela atas sekeliling ini itu masih dalam posisi kosong, karena di sana akan diterakan dan dipasang kaca patri sejumlah 48 unit. Dan kaca patri itu pada dasarnya itu sudah selesai, tinggal menunggu pemasangan. Tetapi memang belum dipasang karena pekerjaan dasar konstruksi itu belum selesai, sehingga dikhawatirkan bahwa karena kaca patri itu sensitif, riskan terhadap benturan, maka sejauh ini meskipun barang sudah siap tetapi belum dipasang. Kemudian pun di bagian jendela, pintu, baik kanan kiri, muka ataupun belakang, itu semua juga sudah siap, tinggal memasang. Tetapi sekali lagi, karena pekerjaan konstruksi dasarnya itu belum memungkinkan untuk dilakukan pemasangan. Jadi jangan khawatir bahwa untuk pertengahan Desember bangunan ini sudah nampak perwujudannya, sudah mendekati sempurna. Begitu yang bisa kita informasikan. Kemudian pekerjaan hari ini dan hari-hari Kamis seterusnya itu adalah pekerjaan pemasangan granit. Sementara granit sudah tersedia, hanya menunggu dari selesainya pekerjaan plafon, sehingga tidak akan terganggu oleh banyaknya aktivitas di area dalam gereja ini. Baik, informasi selanjutnya yaitu mengenai pembuatan dan pembangunan konstruksi menara. Untuk hari ini itu sudah mencapai setengah dari ketinggian. Direncanakan bahwa menara itu nanti akan mempunyai ketinggian level 25. Sehingga kalau nanti gambar detail bisa sudah didapatkan, nanti baru akan kelihatan bahwa menara itu yang sedang dibangun itu adalah menara yang kita inginkan. Fungsi dari menara itu di satu sisi sebagai penanda sebuah gereja, yang kedua itu sebagai penempatan untuk lonceng, dan yang ketiga di sana juga nanti akan dibuat untuk bak penampungan air, sehingga nanti distribusi air ke area gereja itu bisa mempunyai tekanan yang lebih kuat, dan secara teknis itu memungkinkan untuk dialirkan ke semua area, baik area depan, area samping maupun area belakang, di mana di situ membutuhkan air, baik untuk kamar mandi, untuk taman, atau untuk keperluan air yang lain yang direncanakan ada di depan, yaitu semacam kolam kecil sebagai penghias dari halaman gereja. Sekarang kita sudah sampai ke bagian akhir dari pemaparan hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, umat seluruh paroki administratif Bonoharjo, sekarang saya dalam posisi di depan dari gereja yang sedang kita bangun. Sungguh kita sudah mendekati pada akhir penyelesaian dari bangunan ini. Tapi ataupun demikian, untuk penyelesaiannya tetap kami dari tim pelaksana membutuhkan dukungan, baik doa, dana maupun usaha dari seluruh umat di paroki administratif Bonoharjo ini. Kami hanya membantu untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan umat untuk mempunyai sebuah bangunan tempat ibadah yang representatif, yang akhirnya
bisa mendukung kegairahan umat di Paroki Administratif Bonoharjo ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan, untuk masyarakat di sekitar kita. Sekali lagi, ini adalah bangunan Anda, ini adalah bangunan kita. Kami di sini hanya membantu umat di Paroki Administratif Bonoharjo mewujudkan cita-cita umat di seluruh Paroki Administratif Bonoharjo. Mohon doa dan dukungannya. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain, di mana kemajuan pembangunan ini sudah mendekati selesai dan berkembang secara lebih signifikan. Sampai ketemu di lain kesempatan dan di wajah gereja yang sudah mendekati selesai sempurna. Kami mohon dukungannya sekali lagi. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Berkah dalam.